Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy. Saya di sini sebagai moderator untuk presentasi kali ini. Nah, apa yang kami presentasikan? Yang kami presentasikan adalah sistem smart farm dengan nama brand kami Tabot, dengan studi tempat kasus kami adalah Desa Balondoa. Nah, sebelum kami memaparkan apa sih itu tabot dan juga terkait visualisasi high fidelity prototype dari tabot itu seperti apa itu, kami mungkin menjelaskan anggota dari tim kami terlebih dahulu. Nah, eh, tim kami terdiri dari eh, Mas Tri Agung Jiwandono dengan NIM 580411200 dan juga ada Mas Ihsan Ananda Pratama yaitu dengan NIM 51804111259 dan juga saya sendiri yaitu Muhammad Randy dengan NIM 51904111597. Nah, itu untuk tim kami. Nah, adapun timeline dari presentasi kami kali ini yaitu pertama yaitu memberikan gambaran apa sih itu tabot, gambaran umumnya. Kemudian nanti kami akan menjelaskan terkait transisi networknya agar bisa menyambung ke tampilan high fidelity prototype dari dashboard admin dan usernya. Kemudian ada penjelasan terkait dashboard admin, kemudian ada juga dashboard user. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, tabot. Apa sih itu tabot? Nah, untuk gambaran umumnya adalah sistem smart farm atau dengan nama brand Tabot pada Desa Balondowo Tempel merupakan aplikasi untuk memonitoring dan mengelola pertanian dari masyarakat Desa Balondowo Tempel. Nah, melalui aplikasi ini, masyarakat Desa Balondowo Tempel dapat mengelola pertanian mereka masing-masing dalam aspek perawatan tanaman berjangka panjang. Nah, keberadaan aplikasi ini sebagai service gate yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan pertanian di masyarakat Balondowo Tempel. Oleh karena itu, aplikasi ini akan dirancang dan implementasikan sesuai standar pengelolaan pertanian yang diberlakukan di Desa Balondowo Tempel. Nah, nanti rancangannya setiap pengguna di dalam sistem akan memiliki personal dashboard app yang disesuaikan dengan level pengguna sistem. Dengan pembuatan yang relatif cukup lama, ini perlu aplikasi ini perlu riset yang dipercepat dan mungkin pengembangan yang lebih. Mungkin untuk penjelasan umumnya seperti itu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan terkait network transisinya ya. Oke, sebelum itu mungkin saya menyinggung dari gambaran umum tadi. Untuk penggunanya itu tentu saja ada admin, kemudian user. Nah, user ini petani. Nah, goal-nya ini seperti ini. Admin untuk mengelola data dashboard, kemudian mengelola data user, dan mengatur server jaringan. Kemudian user monitoring pertaniannya, mengatur output sistem, dan mengatur perangkatnya sendiri. Nah, untuk analisis tugasnya seperti ini. Ada admin, alangkah-alangkahnya login, dashboard admin, kemudian mengelola data user, mengelola server dan jaringan, kemudian layout. Kemudian untuk user, login, mengelola dashboard user, mengatur perangkat, mengecek suhu, mengatur kelembapan, dan lain-lain. Kemudian di pengaturan, ada mengatur tampilan, mengatur akun, dan lain-lain. Kemudian logout. Seperti itu untuk analisis tugasnya. Kemudian untuk transisi networknya dari sisi user, ini ada seperti yang dijelaskan tadi. Untuk menu-menunya nanti ada dashboard, kemudian riwayat dan jadwal, kemudian pengaturan. Nah, nanti untuk dashboard ada beberapa perancangan untuk untuk layoutnya nanti ada seperti perangkat baru, mungkin kemudian ada pengaturan smartphone, monitoring suhu, kemudian pilih perangkat dan lain-lain. Kemudian untuk riwayat nanti ada rancangannya itu ada layout detail riwayat, kemudian hapus riwayat dan cetak riwayat. Untuk jadwal ada layoutnya ada lihat semua jadwal, kemudian pengaturan jadwal dan lain-lain. Pengaturan ini pengaturan untuk sisi usernya, jadi mulai dari notifikasi, bantuan bahasa, dark mode, dan pengaturan perangkat. Itu untuk sisi dari transisi networknya. Oke, selanjutnya mungkin itu singkat aja ya untuk network transisinya. Lebih jelasnya akan dijelaskan di
em, di tampilan UI-nya atau high fidelity prototype-nya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas eh, Mas Ihsan. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan desain tampilan antarmuka dari sisi admin. Sebelum admin dapat mengakses semua fitur admin, maka akan diminta untuk mengisi email dan password terlebih dahulu. Email dan password ini digunakan untuk login. Admin diminta untuk mengisi email dan password sesuai dengan yang telah terdaftar sebagai akun admin. Kemudian di sini ada button untuk Remember Me, ini digunakan untuk menyimpan email dan password sementara agar proses login berikutnya lebih cepat. Kemudian ada button untuk Forget Password, ini jika admin melupakan password. Kemudian tombol login ini digunakan untuk merequest aktivitas login. Dan di bawahnya ada login with Google, ini digunakan untuk masuk dengan akun Gmail yang telah terintegrasi dengan Tableau. Kemudian ada button sign up, ini digunakan untuk mendaftar. Baik, setelah proses login berhasil, maka akan dialihkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini akan disediakan grafik penggunaan jaringan atau network usage per bulannya dari semua perangkat IoT yang telah terhubung. Kemudian ada grafik akun aktif, ini digunakan untuk merepresentasikan jumlah akun yang aktif selama 1 bulan. Kemudian ada grafik perangkat aktif, ini digunakan untuk merepresentasikan jumlah perangkat aktif per bulan. Dan di samping ini ada navbar yang berisi akun registrasi untuk mengatur jumlah akun yang akan diterima untuk registrasi. Kemudian ada akun setting, ini akan mengalihkan ke halaman tampilan yang digunakan untuk mengatur setiap akun. Kemudian ada pengaturan, ini digunakan untuk mengatur tampilan admin dan profil admin. Kemudian button keluar ini digunakan untuk logout. Kemudian berikutnya, jika admin menekan tombol akun setting pada navbar, akan ditampilkan semua user dalam bentuk grid. Nah, semua user ini akan disediakan informasi singkatnya seperti username, kemudian email, dan member sejak kapan dia bergabung. Yang membedakan warna hijau dengan warna putih ini, yang warna hijau adalah user yang saat ini sedang aktif menggunakan tabot atau sedang login untuk mengatur perangkat IoT mereka. Kemudian next, berikutnya, jika admin menekan salah satu user ini, maka akan dialihkan ke halaman pengaturan akun user. Di halaman pengaturan akun user ini akan disediakan sekilas informasi tentang user tersebut. Kemudian ada perangkat IoT yang terhubung dengan user tersebut. Dari halaman ini, admin dapat melakukan disconnect atau connect dengan menggunakan button toggle ini. Kemudian akan disediakan informasi secara singkat pembacaan tentang sensor perangkat IoT tersebut. Contohnya di sini ada sensor kelembapan 2, dia membaca dengan 80% nilai kelembapan. Itu juga ada sensor suhu 1, dia membaca suhu 30 derajat Celcius. Itu. Kemudian next, jika admin menekan tombol akun registrasi pada navbar, maka akan dialihkan ke halaman registrasi akun. Di halaman ini, admin dapat menerima atau menolak permintaan registrasi dari user yang mendaftar. Di sini disediakan 2 button, yang centang ini digunakan untuk menerima atau meng-ACC akun user yang sedang melakukan registrasi, dan ada tombol silang ini digunakan untuk menolak akun user yang melakukan registrasi. Di sini terdapat sekilas informasi tentang username, kemudian dan email yang ingin mendaftarkan. Baik, itu saja untuk halaman admin. Untuk penjelasan berikutnya akan saya kembalikan ke Randy. Oke, terima kasih Mas Ihsan atas penjelasan dashboard adminnya. Kemudian saya lanjutkan terkait dashboard user. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Tri Agung. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Randy untuk waktunya. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari sisi usernya atau sisi penggunanya. Pertama-tama ada halaman login. Halaman login ini sama persis
dari halaman login milik adminnya. Nah, di sini ada email, password sebagai teks inputnya. Kemudian ada fitur remember me, fitur forgot password, button login, kemudian ada login with Google yang sudah dijelaskan oleh Mas Iksan. Nah, sebelum si user melakukan login, diharapkan user melakukan registrasi dengan menggunakan fitur sign up milik usernya. Nah, kemudian setelah mengklik fitur ini akan mengarahkan ke halaman registrasi. Oke, jadi halaman registrasinya adalah sebagai berikut. Jadi di bagian kiri terdapat gambar untuk menandai bahwa ini adalah halaman registrasi. Kemudian di sisi kanan terdapat title text untuk menandai juga bahwa ini halaman registrasi. Nah, kemudian di bawahnya terdapat beberapa komponen berupa text input sebagai user untuk mengisi data-data yang diperlukan untuk registrasi ini. Terdapat nama lengkap, alamat email, password. Terus selanjutnya di bawahnya terdapat button untuk submit data registrasinya. Kemudian di bawahnya terdapat fitur login jika memang user sudah melakukan registrasinya. Nah, fitur login ini akan mengarahkan user ke halaman login. Dan kemudian setelah user melakukan login ini, setelah login berhasil, maka user akan diarahkan ke halaman dashboard. Oke, dari halaman dashboard terdapat navigasi yang memiliki beberapa menu. Yang pertama terdapat menu dashboard, yang dimana ini adalah menu utama dari dashboard yang digunakan untuk mengatur perangkat-perangkat beserta fitur-fiturnya. Nah, kemudian ada riwayat, digunakan untuk melakukan pengecekan riwayat dari perangkat-perangkatnya. Kemudian ada jadwal, digunakan untuk mengatur jadwal dari perangkat-perangkatnya. Kemudian yang terakhir ada pengaturan untuk mengatur akun dari usernya. Kemudian di bawahnya terdapat fitur logout untuk keluar dari akun usernya. Dari menu utama dari halaman dashboard ini digunakan untuk mengatur perangkat dari user. Di halaman ini dari atas terdapat informasi sedikit tentang user. Kemudian di sampingnya terdapat button untuk menambahkan perangkat baru. Kemudian di sampingnya terdapat search bar untuk mencari apa yang ingin dicari oleh user. Kemudian di bawahnya terdapat fitur-fitur untuk mengatur perangkat yang ingin diatur oleh user. Dan di halaman fitur ini akan mengarahkan ke halaman pengaturan perangkat user. Kemudian di bawahnya terdapat fitur untuk memantau CCTV perkebunan dari aplikasi Tabot ini. Kemudian di sampingnya terdapat kontrol pertanian untuk satu kali klik, dan ini terintegrasi dengan smartphone. Di bawahnya terdapat fitur untuk menampilkan daya yang telah dipakai dari perangkat-perangkat usernya. Kemudian di sampingnya terdapat smartphone settings untuk mengatur fitur-fitur dari perangkatnya, misalkan untuk mengatur air bersih, jadwal, suhu, kelembapan. Nah, di dalam fitur ini, jika user mengklik salah satu fitur ini, akan menuju ke halaman pengaturan fitur perangkatnya. Misalkan kita mengklik suhu, maka akan menuju ke halaman pengaturan suhunya. Pada halaman pengaturan suhu ini, user dapat mengatur dan monitoring suhu dari perkebunannya. Di sini disajikan informasi tentang suhu dari perkebunannya. Kemudian di bawahnya terdapat disajikan dengan diagram batang dari jangka waktu tertentu. Kemudian di bawahnya terdapat pengaturan suhunya. Nah, di sini user dapat mengatur suhu dari perkebunan tersebut. Nah, kemudian di sampingnya terdapat pengaturan perangkatnya yang ingin diatur oleh user. Kemudian di bawahnya ada pintasan seperti temperatur, koneksi, kemudian cahaya. Kemudian beralih ke halaman pengaturan. Nah, di halaman pengaturan ini user dapat melakukan konfigurasi akun, konfigurasi perangkat, kemudian pengaturan lainnya.
Di halaman edit profile, user dapat melakukan konfigurasi akun, mungkin dapat mengganti password, email, atau username. Nah, kemudian terdapat fitur notifikasi on off untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Kemudian ada fitur bantuan, terdapat fitur untuk menyajikan informasi yang mungkin user belum tahu. Kemudian terdapat fitur bahasa untuk mengganti bahasa dari aplikasi tablet ini. Kemudian selanjutnya ada terdapat fitur dark mode atau mode gelap yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan oleh user. Kemudian dalam fitur pengaturan perangkat di halaman ini sama seperti fitur pengaturan perangkat di halaman dashboard, yaitu sama-sama dapat mengarahkan ke halaman pengaturan perangkat. Nah, jika kita klik fitur ini akan mengarahkan ke halaman pengaturan perangkat, dan tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, di dalam halaman ini disajikan beberapa informasi, contohnya terdapat nama dari sensornya, sensor perangkatnya, kemudian terdapat gambarnya. Nah, di sini juga kita dapat mengatur konfigurasi perangkatnya. Misalkan terdapat dayanya dapat diatur di halaman ini. Terdapat toggle di sini untuk mematikan atau menghidupkan dayanya, dan ada tingkat sensitivitasnya bisa diatur di sini. Kemudian terdapat satuan dari perangkatnya, mungkin terdapat Celsius, Fahrenheit. Kemudian di bawahnya terdapat disajikan informasi spesifikasi perangkat, yang mungkin terdapat status, manufacturer, CPU, network, dan lain-lain yang berupa spesifikasi perangkatnya. Kemudian di bawahnya terdapat fitur untuk mengarahkan ke halaman lain seperti terminal, untuk mengatur perangkat lewat terminal. Kemudian terdapat halaman dukungan perangkat untuk mengatur konfigurasi perangkat yang mungkin konfigurasi yang lebih lanjut. Mungkin itu saja dari sisi user. Saya kembalikan ke Mas Randy. Terima kasih. Oke, terima kasih atas atas penyampaiannya Mas Triagung. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.